signifikan karena sekarang didorong lagi gerakan yang sudah ada 2019 itu dengan sebuah deklarasi baru yang sejalan tapi mungkin lebih spesifik, nanti kita lihat isinya, dan berasal dari konteks yang lain. Kalau dunia Islam itu biasanya berorientasi ke dunia Timur Tengah begitu ya, sekarang Indonesia akan menjadi bagian dari situ, dan dunia Kristiani juga diwakili oleh Indonesia juga. Memang umat Kristiani di Indonesia tidak begitu banyak dari segi persentase, tapi signifikansinya saya kira itu luar biasa dengan deklarasi itu begitu ya. Nanti sekali lagi kita lihat isinya apakah membuat kekhususan lebih spesifik daripada dokumen Abu Dhabi atau sejalan tetapi dengan konteks yang baru setelah 4-5 tahun ini ya. Kita lihat nanti ya. Selain dokumen Abu Dhabi, terobosan yang dilakukan oleh Paus Fransiskus, ada juga ensiklik atau Fratelli Tutti. Ini mungkin belum banyak masyarakat Indonesia yang paham soal ini. Ensiklik Fratelli Tutti, apa maknanya? Fratelli Tutti itu sebuah ensiklik dari Paus yang sejalan dengan agenda besar Paus Fransiskus untuk menyatukan umat manusia ya Mas. Semua bersaudara artinya. Fratelli Tutti, semua Tutti itu Fratelli, itu bersaudara. Kita semua bersaudara lah intinya gitu ya. Jadi persaudaraan universal dalam bahasa Islam mungkin itu ukhuwah basyariah ya. Jadi persaudaraan yang berbasis kemanusiaan kita yang sama itu menjadi isi utama dari ensiklik Fratelli Tutti itu. Sekali lagi di tengah segala persoalan dunia yang memecah belah, kita membutuhkan pemimpin yang bisa menyatukan kita semua. Asal tradisinya mungkin khusus, tetapi visinya adalah menyatukan semua umat manusia sebagai saudara. Dan lagi-lagi Indonesia bisa menjadi contoh global gitu kira-kira dalam ensiklik Fratelli Tutti ini, koridor ensiklik Fratelli Tutti ini ya, Romo. Betul, Bhinneka Tunggal Ika, kemudian harmoni, tentu saja tetap ada beberapa persoalan dasar yang nanti harus kita tangani di Indonesia dalam soal harmoni dan sebagainya, kebebasan beragama. Tetapi framework atau kerangka besar persaudaraan universal yang ditekankan Paus Fransiskus dan disambut oleh orang-orang warga Indonesia, pemimpin Indonesia juga, itu saya kira sangat signifikan. Supaya Fratelli Tutti menjadi kenyataan juga di Indonesia lebih kuat lagi, dan kemudian menjadi daya dorong kita untuk berperan di dalam dunia global. Ini kisah ini mendorong manusia untuk berefleksi adanya kebudayaan baru yang dapat diciptakan, ini mengatasi permusuhan, memperhatikan satu sama lain. Lagi-lagi inilah hubungan antar manusia begitu ya, bersama umat manusia. Dan saudara, kita saksikan sepertinya Sri Paus Fransiskus sudah tiba di Masjid Istiqlal Jakarta atau di Tunnel of Friendship yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral Jakarta. Kita akan saksikan bersama. Di usia yang tidak lagi muda, di usia lanjut tapi tetap bersemangat ya Romo ya? Sangat bersemangat. 87 tahun tetapi sangat bersemangat ya. Ini menjadi lagi-lagi menjadi contoh buat kita semua bahwa usia tidak menjadi halangan untuk tetap bisa menyuarakan perdamaian, menyuarakan persatuan gitu ya. Disambut dengan lantunan Marawis, Romo. Ini yang sangat mengharukan saudara, bahwa keberagaman agama di Indonesia menjadi contoh bagi dunia bahwa lagi-lagi keragaman atau perbedaan tidak menjadi halangan bagi Indonesia untuk bisa tetap menyatukan, merapatkan barisan sebagai satu bangsa. Kita saksikan mantan wakil presiden kita, Yusuf Kala juga sudah hadir di sana. Pemberian buket bunga merah putih sebagai Lalu juga ada Bapak Suci Paus Fransiskus di Indonesia. Giving a bouquet of red and white flowers as a sign of peace and respect for the arrival of the Holy Father, Pope Francis, in Indonesia.
Cari fratelli e sorelle, l'amicizia può essere un valore se pensiamo che specialmente se siamo soli può farci paura. Jadi tunnel ini, lorong silaturahim ini yang mulia menghubungkan dua rumah ibadah dan di dalamnya banyak simbol-simbol yang sangat artistik, ya sangat indah dan melambangkan toleransi beragama yang sangat-sangat intensif. Ya sangat indah dan melambangkan toleransi beragama yang sangat-sangat intensif. Qui invece è diverso, perché tutto è illuminato. Vorrei dirvi però che siete voi la luce chiara, con la vostra amicizia, che coltivate e il sostenervi a vicenda, e con il vostro camminare insieme, che vi conduce alla fine della strada verso la piena luce. Saudara-saudari yang terkasih, saya mengucapkan selamat kepada Anda sekalian karena tujuan terowongan silaturahmi ini ialah untuk menjadi tempat dialog dan perjumpaan. Ketika kita berpikir tentang sebuah terowongan, dengan mudah kita membayangkan lorong yang gelap, dan terutama ketika kita sendirian, bisa fratello, una sorella con cui condividere la vita e sostenersi mutuamente. Ai tanti segnali di minaccia, ai tempi bui, contrapponiamo il segno della fratellanza che, accogliendo l'altro e rispettandone l'identità, lo sollecita a un cammino comune, fatto di amicizia e che porta verso la luce. kita kaum beriman yang berasal dari tradisi keagamaan yang berbeda-beda memiliki sebuah tugas untuk dilakukan, membantu semua orang untuk melewati terowongan ini dengan pandangan yang diarahkan menuju terang. Dengan demikian, di akhir perjalanan, kita akan mampu mengenal dalam diri mereka yang berjalan di samping kita seorang saudara, seorang saudari, yang dengannya kita dapat berbagi kehidupan dan saling mendukung satu sama lain. Terhadap tanda-tanda ancaman, terhadap masa-masa gelap, kita lawan dengan tanda persaudaraan yang dengan menyambut yang lain dan menghargai identitasnya, mendorongnya menuju perjalanan bersama yang dilakukan dalam persahabatan dan yang mengantar kita menuju terang. Grazie a tutti coloro che operano convinti che si possa vivere in armonia e in pace, consapevoli della necessità di un mondo più fraterno. Auspico che le nostre comunità possano essere sempre più aperte al dialogo interreligioso
e siano un simbolo della coesistenza pacifica che caratterizza l'Indonesia. Elevo la mia preghiera a Dio, creatore di tutti, perché benedica tutti coloro che attraverseranno questo tunnel in spirito di amicizia, armonia e fraternità. Grazie. Terima kasih kepada mereka semua yang bekerja dengan keyakinan bahwa kita bisa hidup dalam kerukunan dan damai, menyadari perlunya dunia yang lebih bersaudara. Saya berharap komunitas-komunitas kita dapat semakin terbuka bagi dialog antar umat beragama dan semoga menjadi sebuah simbol kehidupan bersama yang damai yang mencirikan Indonesia. Saya berdoa kepada Allah, Sang Pencipta segala sesuatu, agar Ia memberkati semua mereka yang melewati terowongan ini dalam semangat persahabatan, kerukunan, dan persaudaraan. Terima kasih. The Lord be with you. Tuhan bersamamu, Blessed be the name of the Lord. now and forever, Our help is in the name of the Lord. who made heaven and earth. God bless you all. Amin. Amen. Saya jelaskan. Yang mulia yang kami sangat hormati, izinkan saya menjelaskan sedikit tentang terowongan ini, bahwa ini dibangun tahun lalu ya oleh pemerintah Republik Indonesia, Presiden Jokowi, dan fungsinya adalah menghubungkan dua rumah ibadah yang sangat fungsional. Karena itu kami mohon Yang Mulia untuk menjadi saksi akan fungsi terowongan ini. Santità, mi permetto di spiegare qualcosa sul tunnel. Il tunnel è stato stabilito o inaugurato dal Presidente Jokowi l'anno scorso sotto il nome Tunnel dell'Amicizia. Di bawah terowongan ini ada dua level tempat parkir, bisa menampung sampai 1.000 mobil yang bisa digunakan oleh dua rumah ibadah, katedral di sebelah, di sahabat kami di sebelah, kemudian di sini adalah Masjid Istiqlal, dan ini bisa digunakan bersama. Giù nel tunnel o sotto tunnel ci sono due livelli del parcheggio che attualmente riservato per questi due luoghi di culto, la cattedrale qui davanti a noi e poi qui la moschea. Di dalam terowongan ini ada pemandangan yang sangat indah, ya melambangkan simbol silaturahim, kerjasama yang sangat bagus ya antara umat beragama, dan terowongan ini juga bisa digunakan untuk meeting antar umat beragama ya. Dan mereka-mereka itu semuanya Yang Mulia adalah menjadi salah satu sponsor terhadap seni yang ditampilkan di dalam terowongan ini. Il tunnel ha una bellissima vista che ci invita per incontrare, che per collaborazione, per dialogo, per la condivisione. E qui, fratelli e sorelle, qui accanto sono donatori che ci hanno supportato per costruire questo tunnel. Sama harapan kami dengan Yang Mulia, kami juga berharap semoga dengan terowongan silaturahim ini menjadi jembatan persaudaraan, bukan saja antara Katolik dengan Islam, tetapi antar umat beragama dan antara sesama umat manusia. Makasih Yang Mulia. Anche la nostra speranza che questo tunnel non serve solamente per i cristiani e i musulmani, ma anche tutti, dalle varie religioni e anche per tutta l'umanità.
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Ladies and gentlemen, please be seated. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pembacaan Kitab Suci Al-Quran. A passage from the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى
إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. Pembacaan Injil Lukas, a passage from the Gospel of Luke. Kisah orang Samaria yang murah hati diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria
yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah sabda Tuhan. Sambutan Imam Besar. Welcoming speech by the Grand Imam of Istiqlal, Nazaruddin Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang amat kami muliakan Bapak Paus Fransiskus, pimpinan tertinggi Gereja Katolik sedunia. Yang terhormat Bapak Menteri Agama Republik Indonesia. Yang terhormat Ibu Menteri Keuangan Republik Indonesia. Yang terhormat Bapak Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, yang terhormat Bapak Menteri Investasi Republik Indonesia, yang terhormat Bapak Yusuf Kalla, Wakil Presiden Republik Indonesia 2004, 2009, dan 2014-2019, yang terhormat Bapak Profesor Dr. M. Quraish Shihab, MA, Ketua Majelis Hukama Al-Muslimin di Indonesia. Yang terhormat seluruh ketua-ketua Majelis Agama dan Kepercayaan se-Indonesia, dan yang terhormat Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Your Holiness Paus Fransiskus, ahlan wa sahlan. Salam hormat dan selamat datang kami ucapkan. Saya sangat bersuka cita karena menyambut Yang Mulia di Masjid Istiqlal ini. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan nikmat dan kesempatan kepada kita semua untuk berkumpul di pagi yang cerah ini dalam rangka interreligious meeting yang dihadiri oleh Your Holiness Paus Fransiskus, pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia. Sebagai umat manusia dan umat beragama, kita semua pasti mendambakan kehidupan damai, tentram dan harmoni di tengah keberagaman masyarakat dunia dan dengan lingkungan alam yang seimbang. Akan tetapi, pada kenyataannya, saudara-saudara kita di berbagai belahan dunia ini masih banyak menderita karena konflik. Kita juga saat ini sedang menghadapi krisis lingkungan.
perubahan iklim, pemanasan global, dan masalah lingkungan lainnya yang mengancam kehidupan kita. Oleh karena itu, pertemuan dan dialog para tokoh agama seperti yang dilaksanakan hari ini sangatlah penting dan dibutuhkan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kemanusiaan dan ancaman-ancaman kerusakan lingkungan. Masjid Istiqlal didirikan sejak tahun 1961 oleh Presiden Soekarno dan diresmikan pada tahun 1978 oleh Presiden Soeharto. Setelah memenangkan sayembara arsitek Mr. Silaban, seorang warga negara Indonesia, saudara kita dari umat Kristiani, membangun masjid ini dengan visi besar dan telah banyak melakukan terobosan untuk menciptakan harmoni kehidupan bangsa Indonesia dan juga dunia. Masjid Istiqlal yang telah direnovasi oleh Presiden Joko Widodo bukan hanya rumah ibadah umat Islam, tetapi juga rumah besar untuk kemanusiaan. Kita berprinsip bahwa humanity is only one, sehingga peran pemberdayaan umat difokuskan pada basis kemanusiaan dan harmoni kehidupan. Semenjak saya bertugas sebagai imam besar Masjid Istiqlal, saya telah menegaskan bahwa Masjid Istiqlal bukan hanya rumah ibadah bagi kita umat Islam, tetapi juga sekaligus rumah besar bagi kemanusiaan. Kita berharap dan berprinsip bahwa tadi humanity is only one, maka siapapun boleh masuk dan mendapatkan manfaat dari Masjid Istiqlal. Tentu saja dengan ketentuan dan adat istiadat yang berlaku di lingkungan Masjid Istiqlal ini. Siapapun boleh masuk untuk mencari kebaikan bagi umat manusia melalui masjid ini. Sejak awal, Masjid Istiqlal berfungsi untuk membudayakan dan melayani semua orang. Hadirin yang berbahagia, di samping acara-acara ritual keagamaan Islam, Masjid Istiqlal juga secara reguler melaksanakan kegiatan interfaith, interculture, diplomatic activities, dan lainnya. Masjid Istiqlal dilengkapi dengan berbagai fasilitas pembelajaran formal dari kelompok bermain, taman kanak-kanak, Raudatul Atfal, pendidikan dasar dan menengah yang siswanya mencapai 1.100 pelajar. Kami juga mengadakan pendidikan kader ulama, khususnya ulama perempuan di level master dan doktor yang berkolaborasi dengan Universitas PTIQ Jakarta dan kampus-kampus besar dunia, baik di Timur Tengah, Eropa, maupun Amerika Serikat. Semua ini bertujuan untuk menciptakan ulama masa depan yang moderat dan mendunia. Selain itu, Masjid Istiqlal juga dilengkapi dengan fasilitas olahraga dan seni berupa gym center, retreat, panggung kesenian, pusat kuliner, dan bisnis center yang dapat diakses oleh semua warga, termasuk komunitas non-muslim. Basement dan lapangan parkir 2 lantai yang mampu menampung sekitar 1.000 kendaraan roda 4 dapat digunakan oleh jamaah Masjid Istiqlal, katedral, dan warga masyarakat lainnya. Masjid Istiqlal adalah satu-satunya masjid negara yang juga diharapkan mampu memberikan pembinaan terhadap lebih dari 1 juta masjid dan musala yang bertebaran di seluruh kepulauan negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam konteks ini, Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta diberi kepercayaan juga sebagai President of International Grand Imam Association dan President of National Imam Association. Masjid Istiqlal ini juga berfungsi untuk merawat toleransi dan moderasi umat beragama di Indonesia. Kita semua telah melakukan terobosan besar untuk merawat toleransi dan moderasi umat beragama di Indonesia dengan dibangunnya terowongan silaturahim, The Tunnel of Friendship, yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Inilah yang menjadi bukti betapa besar peran Masjid Istiqlal sebagai melting pot, khususnya untuk warga bangsa Indonesia yang majmuk dan berbineka tunggal ika. Untuk menjaga kelestarian lingkungan, Masjid Istiqlal juga melakukan transformasi menuju green building
yang ramah lingkungan, sehingga menjadi rumah ibadah pertama di dunia yang meraih sertifikat Excellent in Design for Greater Efficiency Age dari World Bank, Bank Dunia, sebagai rumah ibadah dengan bangunan rumah lingkungan atau green building. Hadirin yang berbahagia, kami menyampaikan bahwa kehadiran Your Holiness Paus Fransiskus di masjid terbesar di Asia Tenggara ini, atau terbesar ketiga setelah Masjid Haram di Mekah dan Masjid di Madinah, tentu saja memberikan kehormatan besar kepada kami semua, segenap warga bangsa Indonesia. Kami sangat berbahagia bahwa Bapak Paus memberikan apresiasi kepada bangsa dan komunitas kami dengan mengunjungi negara dan tempat suci kami, kebanggaan kami di Istiqlal ini. Insya Allah, pesan dan cita-cita yang disampaikan oleh Your Holiness Paus Fransiskus tentu akan menambah semangat kita semua untuk menyuarakan harmoni di antara kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkahi kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deklarasi Istiqlal. The Istiqlal Declaration by Monsignor Tri Harsono from Indonesia Bishop Conference, continued by Mr. Ismail Chawidu from Istiqlal, accompanied by Gus Yahya Stakuf from Muslim Nahdlatul Ulama, Abdul Muti from Muslim Muhammadiyah, Reverend Rus Jaki Manduputi from Christian, Wisnu Bawa Tenaya from Hinduism, Philip Wijaya from Buddhist Permabudi, Bante Dhamma Subo from Buddhist Walubi, Budi Tanu Wibowo from Confucian, Angkus Kuswara from Believer. Saya mulai dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Sua Santita, Santo Padre il Papa Francesco, e vostro onore Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, e senza alcuna mancanza di rispetto menzionerio tutto le signore e signori e tutti i miei amati fratelli e sorelle. Mi dispiace molto, mi piacerebbe, vorrei leggere questa dichiarazione ufficiale in lingua indonesiana. Uridu an atakalama belogatal Arab, belogatal Indonesiana, fil hiwar, hadihi hiwar resmiyah. Deklarasi bersama Istiqlal 2024 meneguhkan kerukunan umat beragama untuk kemanusiaan. Seperti yang bisa dilihat dari kejadian beberapa dekade terakhir, dunia kita jelas sedang menghadapi dua krisis serius, dehumanisasi dan perubahan iklim. Yang pertama, fenomena global dehumanisasi ditandai terutama dengan meluasnya kekerasan dan konflik yang seringkali membawa jumlah korban yang mengkhawatirkan. Yang lebih mengkhawatirkan adalah agama seringkali diperalat dalam hal ini sehingga mengakibatkan penderitaan bagi banyak orang, terutama perempuan, anak-anak, dan orang lanjut usia. Padahal peran agama harus mencakup peningkatan dan pemeliharaan martabat setiap kehidupan manusia. Kedua, eksploitasi manusia atas ciptaan. Rumah kita bersama telah berkontribusi terhadap perubahan iklim yang menimbulkan
berbagai konsekuensi destruktif seperti bencana alam, pemanasan global, dan pola cuaca yang tidak dapat diprediksi. Krisis lingkungan yang sedang berlangsung ini telah menjadi hambatan bagi kehidupan bersama yang harmonis di antara. Kami bersama para pemimpin agama lain yang hadir menyerukan hal-hal sebagai berikut. 1. Nilai-nilai yang dianut oleh tradisi agama-agama kita harus dimajukan secara efektif untuk mengalahkan budaya kekerasan dan ketidakpedulian yang melanda dunia kita. Sejatinya, nilai-nilai agama harus diarahkan untuk meningkatkan budaya hormat, martabat, bela rasa, rekonsiliasi dan solidaritas persaudaraan untuk mengatasi dehumanisasi dan perusakan lingkungan. 2. Para pemimpin agama khususnya terinspirasi oleh narasi dan tradisi rohani masing-masing harus bekerja sama dalam menanggapi krisis-krisis tersebut di atas, mengidentifikasi penyebabnya dan mengambil tindakan yang tepat. 3. Oleh karena terdapat satu keluarga umat manusia di seluruh dunia, dialog antar umat beragama harus diakui sebagai sebuah sarana yang efektif untuk menyelesaikan konflik-konflik lokal, regional, dan internasional, terutama konflik-konflik yang dipicu oleh penyalahgunaan agama. Selain itu, keyakinan dan ritual-ritual agama kita memiliki kapasitas khusus untuk menyentuh hati manusia, dengan demikian menumbuhkan rasa hormat yang lebih dalam terhadap martabat manusia. 4. Menyadari bahwa lingkungan hidup yang sehat, damai dan harmonis sangat penting menjadi hamba Allah dan pemelihara ciptaan yang sejati. Kami dengan tulus menghimbau semua orang yang berkehendak baik untuk mengambil tindakan tegas guna menjaga keutuhan lingkungan hidup dan sumber dayanya, karena kita telah mewarisinya dari generasi sebelumnya dan berharap untuk dapat meneruskannya kepada anak cucu kita. Terima kasih.
Pidato Bapak Suci Paus Franciscus. The speech by His Holiness Pope Francis. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Sono felice di trovarmi qui nella più grande moschea dell'Asia, insieme a tutti voi. Saluto il grande Imam e lo ringrazio per le parole che mi ha rivolto, ricordando che questo luogo di culto e di preghiera è anche una grande casa per l'umanità, in cui ciascuno può entrare per fermarsi con se stesso, per dare spazio a quell'anelito di infinito che porta nel cuore, per cercare l'incontro con il divino e vivere la gioia dell'amicizia con gli altri. Mi piace ricordare che questa moschea è stata progettata dall'architetto Friedrich Silaban, che era cristiano e si aggiudicò la vittoria del concorso. Ciò attesta che nella storia di questa nazione e nella cultura che vi si rispecchia, la moschea, come anche gli altri luoghi di culto, sono spazi di dialogo, spazi di rispetto reciproco, spazi di armonica convivenza tra le religioni e le diverse sensibilità spirituali. Questo è un grande dono che ogni giorno siete chiamato a coltivare, perché l'esperienza religiosa sia punto di riferimento di una società fraterna, pacifica e mai motivo di chiusura o scontro. Saudara dan saudari terkasih, selamat pagi. Saya bahagia berada di sini, di masjid terbesar di Asia, bersama Anda semua. Saya menyapa Imam Besar dan berterima kasih atas sambutannya yang disampaikan kepada saya, yang mengingatkan kita bahwa tempat ibadah dan berdoa ini juga merupakan rumah besar untuk umat manusia, tempat setiap orang dapat masuk dan meluangkan waktu untuk diri mereka, guna menciptakan ruang bagi kerinduan akan Dia yang tak terbatas, yang dibawa oleh kita masing-masing dalam hati kita, dan untuk mencari perjumpaan dengan yang ilahi dan mengalami sukacita persahabatan dengan sesama. Saya mengenang dengan senang hati bahwa masjid ini dirancang oleh arsitek Friedrich Silaban, seorang Kristen yang memenangkan sayembara desain. Ini membuktikan bahwa dalam sejarah bangsa ini dan dalam budaya yang berkembang di sini, masjid seperti tempat ibadah lainnya adalah ruang dialog, ruang untuk saling menghormati dan hidup bersama dengan damai di antara agama-agama dan berbagai kepekaan rohani yang berbeda. Ini adalah sebuah anugerah besar di mana setiap hari Anda dipanggil untuk merawatnya, sehingga pengalaman keagamaan Anda dapat menjadi titik rujukan bagi masyarakat yang damai dan bersaudara, dan tidak pernah menjadi alasan untuk menutup diri dan berseteru. A tale proposito va menzionata la costruzione di un tunnel sotterraneo, il tunnel dell'amicizia, che collega la moschea Istiklal alla cattedrale di Santa Maria dell'Assunzione. Si tratta di un segno eloquente che permette a questi due grandi luoghi di culto di essere non soltanto uno di fronte all'altro, ma anche uno collegato all'altro. Questo passaggio infatti permette un incontro, permette un dialogo, una reale possibilità di scoprire e trasmettere la mistica di vivere insieme,
la mistica di mescolarsi, di incontrarci, la mistica di partecipare a questa marea un po' caotica che può trasformarsi in una vera esperienza di fraternità, in una carovana solidale, in un santo pellegrinaggio. Vi incoraggio a proseguire su questa strada che tutti insieme, ciascuno coltivando la propria spiritualità e praticando la propria religione, possiamo camminare alla ricerca di Dio e contribuire a costruire società aperte, fondate sul rispetto reciproco e sull'amore vicendevole, capaci di isolare le rigidità, i fondamentalismi, gli estremismi, che sono sempre perikolosi e mai giustificabili. Mengenai hal ini, haruslah disebut terowongan bawah tanah, terowongan persahabatan yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Katedral Santa Maria diangkat ke surga. Ini adalah simbol yang bermakna, yang memperkenankan dua tempat ibadah agung tidak hanya berhadapan satu sama lain, tetapi juga terhubung satu sama lain. Sungguh, lorong ini memungkinkan perjumpaan, dialog, dan kemungkinan nyata untuk menemukan dan membagikan mistik hidup bersama, berbaur, dan bertemu, mengambil bagian dalam gelombang yang meskipun agak kacau, dapat menjadi pengalaman nyata persaudaraan dalam iring-iringan solidaritas, peziarahan suci. Saya mendorong Anda untuk melanjutkan di jalan ini sehingga kita semua bersama-sama masing-masing mengembangkan spiritualitasnya dan mengamalkan agamanya, dapat berjalan dalam pencarian akan Allah, berkontribusi terhadap pembangunan masyarakat yang terbuka, yang didasarkan atas sikap saling menghargai dan mengasihi satu sama lain, mampu melindungi diri dari kekerasan hati, fundamentalisme dan ekstremisme yang selalu berbahaya dan tak pernah dapat dibenarkan. La prima è guardare sempre in profondità, perché solo lì si può trovare ciò che unisce al di là delle differenze. Infatti, mentre in superficie ci sono gli spazi della moschea e della cattedrale, ben definiti e frequentati dai rispettivi fedeli, sottoterra, lungo il tunnel, quelle stesse persone diverse si incontrano e possono accedere al mondo religioso dell'altro, l'incontro. Quest'immagine ci ricorda una cosa importante, che gli aspetti visibili della religione, i riti, le pratiche e così via, sono un patrimonio tradizionale che va tutelato e rispettato. Ma ciò che sta sotto, quello che scorre in modo sotterraneo, proprio come il tunnel dell'amicizia, potremmo dire la radice comune a tutte le sensibilità religiose, è una sola: la ricerca dell'incontro con il divino, la sete di infinito che l'Altissimo ha posto nel nostro cuore, la ricerca di una gioia più grande e di una vita più forte di ogni morte, che anima il viaggio della nostra vita e ci spinge a uscire dal nostro io per andare all'incontro con Dio. Ecco, ricordiamoci questo, guardando in profondità, cogliendo ciò che scorre nell'intimo della nostra vita, il desiderio di pienezza che abita in profondo del nostro cuore, noi ci scopriamo tutti fratelli, tutti pellegrini, tutti in cammino verso Dio, al di là di ciò che ci differenzia.
Berkaitan dengan ini, saya ingin meninggalkan dua pesan untuk Anda. Yang pertama adalah selalu melihat secara mendalam, karena hanya di sanalah Anda dapat menemukan apa yang menyatukan di balik perbedaan. Faktanya, sementara di permukaan ada ruang masjid dan katedral yang didefinisikan dengan baik dan sering dikunjungi oleh umat beriman masing-masing, di bawah tanah, di sepanjang terowongan, orang-orang yang sama yang berbeda itu bertemu dan dapat mengakses dunia keagamaan yang lain. Gambaran ini mengingatkan kita pada suatu yang penting, bahwa aspek-aspek agama yang terlihat, ritus, praktik, dan sebagainya adalah warisan tradisional yang harus dilindungi dan dihormati. Tetapi apa yang di bawah, yang mengalir di bawah tanah, seperti halnya terowongan persahabatan, kita dapat mengatakan akar umum dari semua kepekaan keagamaan hanya satu: pencarian perjumpaan dengan yang ilahi, dahaga akan ketidakterbatasan yang telah ditempatkan oleh Yang Maha Tinggi di hati kita masing-masing, pencarian akan kegembiraan yang lebih besar dan kehidupan yang lebih kuat dari kematian apapun, yang menghidupkan perjalanan hidup kita dan mendorong kita untuk keluar dari ego kita untuk menuju Allah. Di sini, marilah kita mengingat satu hal ini, memandang secara mendalam, memahami apa yang mengalir di kedalaman kehidupan kita, hasrat untuk mencapai kepenuhan yang bersemayam di kedalaman hati kita. Kita menemukan bahwa kita semua adalah saudara, semua peziarah, semua dalam perjalanan menuju Allah, melampaui apa yang membedakan kita. Il primo invito era guardare sempre in profondità. Il secondo invito è avere la cura dei legami. Il tunnel è stato costruito da una parte all'altra per creare un collegamento tra due luoghi diversi e distanti. Questo fa il passaggio sotterraneo, collega ciò che crea un legame, collega e crea un legame. A volte noi pensiamo che l'incontro tra le religioni sia una questione che riguarda il cercare a tutti i costi dei punti in comune tra le diverse dottrine e professioni religiose. Ma in realtà può succedere che un approccio del genere finisca per dividerci, perché le dottrine e i dogmi di ogni esperienza religiosa sono diversi. Quello che realmente ci avvicina è creare un collegamento tra le nostre diversità, avere cura di coltivare legami di amicizia, di attenzione e di reciprocità. Sono relazioni in cui ciascuno si apre all'altro, in cui ci impegniamo a ricercare l'insieme, la verità, imparando dalla tradizione religiosa dell'altro. E impariamo a venirci incontro nelle necessità umane e spirituali. Sono legami che ci permettono di lavorare insieme, di marciare uniti nel perseguire qualche obiettivo, nella difesa della dignità dell'uomo, nella lotta alla povertà, nella promozione della pace. L'unità nasce dai vincoli personali di amicizia, nasce dal rispetto reciproco, dalla difesa vicendevole degli spazi e delle idee altrui, che possiate sempre avere cura di questo. Pesan yang kedua adalah agar menjaga ikatan. Terowongan itu dibangun dari satu sisi ke sisi lain untuk menciptakan hubungan antara dua tempat yang berbeda dan berjauhan.
Inilah yang dilakukan lorong bawah tanah, menghubungkan, yaitu menciptakan ikatan. Kadang-kadang kita berpikir bahwa perjumpaan antara agama-agama adalah soal mencari titik temu antara doktrin dan pengakuan agama yang berbeda dengan segala cara. Kenyataannya, pendekatan semacam itu bisa saja berakhir dengan memecah belah kita, karena doktrin dan dogma masing-masing pengalaman keagamaan berbeda. Yang benar-benar mendekatkan kita adalah menciptakan hubungan antara perbedaan-perbedaan kita dengan menjaga agar ikatan persahabatan, perhatian, dan rasa timbal balik tumbuh. Itu adalah hubungan di mana masing-masing pihak terbuka kepada pihak lain, di mana kita berkomitmen untuk mencari kebenaran bersama dengan belajar dari tradisi agama pihak lain, untuk saling memenuhi kebutuhan manusia dan spiritual. Itu adalah ikatan yang memungkinkan kita untuk bekerja sama, untuk maju bersama dalam mengejar suatu tujuan, dalam membela martabat manusia, dalam memerangi kemiskinan, dalam memajukan perdamaian. Persatuan lahir dari ikatan persahabatan pribadi, dari rasa saling menghormati, dari saling mempertahankan ruang dan ide orang lain. Semoga Anda selalu menghayati. Cari fratelli e sorelle, promuovere l'armonia religiosa per il bene dell'umanità è l'ispirazione che siamo chiamati a seguire e che dà anche il titolo alla dichiarazione congiunta preparata per questa occasione. In essa assumiamo con responsabilità le gravi, talvolta drammatiche crisi che minacciano il futuro dell'umanità, in particolare le guerre e i conflitti, purtroppo alimentati anche dalla strumentalizzazione religiosa, ma anche la crisi ambientale, diventata un ostacolo per la crescita e la convivenza dei popoli. E davanti a questo scenario è importante che i valori comuni a tutte le tradizioni religiose siano promossi e rafforzati, aiutando la società a sconfiggere la cultura della violenza e dell'indifferenza e a promuovere la riconciliazione e la pace. Saudara-saudara terkasih, meneguhkan kerukunan umat beragama untuk kemanusiaan adalah inspirasi yang harus kita ikuti dan yang juga menjadi judul deklarasi bersama yang disiapkan untuk kesempatan ini. Di dalamnya, kita bertanggung jawab menghadapi krisis serius dan terkadang dramatis yang mengancam masa depan umat manusia, khususnya perang dan konflik yang sayangnya juga dipicu oleh eksploitasi agama, tetapi juga krisis lingkungan yang telah menjadi hambatan bagi pertumbuhan dan kehidupan bersama masyarakat. Dan menghadapi skenario ini, penting untuk memajukan dan memperkuat nilai-nilai yang sama bagi semua tradisi agama, membantu masyarakat untuk mengalahkan budaya kekerasan dan ketidakpedulian, dan untuk memajukan rekonsiliasi dan perdamaian. Cari fratelli e sorelle, promuovere l'armonia religiosa per il bene dell'umanità è l'ispirazione che siamo chiamati a seguire e che dà anche il titolo di dichiarazione congiunta preparata per questa occasione. In essa assumiamo con responsabilità le gravi, talvolta drammatiche crisi che minacciano il futuro dell'umanità. In particolare le guerre, i conflitti, purtroppo alimentati anche dalla strumentalizzazione religiose, ma anche la crisi ambientale diventata un ostacolo per la crescita e la convivenza dei popoli. E davanti a questo scenario
è importante che i valori comuni a tutte le tradizioni religiose siano promossi e rafforzati, aiutando la società a sconfiggere la cultura della violenza e dell'indifferenza. Vi ringrazio per questo cammino comune che portate avanti. L'Indonesia è un grande paese, un mosaico di culture, di etnie, di tradizioni religiose, una ricchissima diversità che si rispecchia anche nella varietà dell'ecosistema e dell'ambiente circostante. E se è vero che ospitate la più grande miniera d'oro del mondo, sappiate che il tesoro più prezioso è la volontà che le differenze non diventino motivo di conflitto, ma si armonizzano nella concordia e nel rispetto pacifico. L'armonia, questo che voi fate. Non smarrite di questo dono, non impoveritevi mai di questa ricchezza così grande, anzi coltivatela e trasmettetela soprattutto ai più giovani, che nessuno ceda al fascino dell'integralismo e della violenza, che tutti siano invece affascinati dal sogno di una società e di un'umanità libera, fraterna e pacifica. Grazie. Grazie per il vostro sorriso gentile. Grazie per il vostro sorriso gentile, che sempre splende sui vostri volti ed è segno della vostra bellezza e della vostra apertura interiore. Dio vi conceda questo dono. Con il suo aiuto e la sua benedizione andate avanti. Bhinneka Tunggal Ika, uniti nella diversità. Grazie. Terima kasih atas perjalanan bersama yang kalian teruskan. Indonesia adalah negara besar, mosaik budaya, suku, bangsa, adat istiadat, keberagaman yang sangat kaya, yang tercermin pula dalam keanekaragaman ekosistem dan lingkungan sekitarnya. Dan jika benar kalian adalah tuan rumah tambang emas terbesar di dunia, ketahuilah bahwa harta yang paling berharga adalah kemauan agar perbedaan tidak menjadi alasan untuk bertikai, tetapi diselaraskan dalam kerukunan dan rasa saling menghormati. Jangan sia-siakan anugerah ini. Jangan pernah memiskinkan diri kalian dari kekayaan yang besar ini. Sebaliknya, kembangkan dan wariskan terutama kepada kaum muda. Semoga tidak ada seorang pun yang terjerumus dalam pesona fundamentalisme dan kekerasan. Semoga semua orang justru terpesona oleh impian sebuah masyarakat dan kemanusiaan yang bebas, bersaudara, dan damai. Terima kasih atas senyum ramah Anda yang selalu terpancar di wajah Anda dan merupakan tanda kecantikan dan keterbukaan batin Anda. Semoga Allah melestarikan anugerah ini dan dengan pertolongan dan berkat-Nya maju terus Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Terima kasih. Grazie. Penyerahan cenderamata replika Masjid Istiqlal dan koin persaudaraan oleh Wakil Menteri Agama Republik Indonesia. The Deputy Minister of Religious Affairs of the Republic of Indonesia, Mr. Saiful Rahmat Dasuki, presents a replica of Istiqlal Mosque
and coin our friendship to His Holiness Pope Francis as a sign of respect. Foto bersama tokoh agama dengan Bapak Suci Paus Fransiskus dan Imam Besar. Photo group opportunity. Kami mengundang tamu undangan yang menggunakan pita merah putih untuk bergabung foto bersama. We would like to invite the respected guests who wear the red and white ribbon to join the group photo. Foto bersama tokoh agama dengan Bapak Suci Paus Fransiskus dan Imam Besar di area luar masjid. Photo group opportunity at the outside area in Istiqlal Mosque. Kami mengundang tamu undangan yang menggunakan pita merah putih untuk bergabung foto bersama. We would like to invite the respected guests who wear the red and white ribbon to join the group photo opportunity.
Pengambilan foto dalam hitungan mundur. Let's take a picture in 3, 2, 1. Thank you. Ini batas garis. Masih. Bapak Suci Paus Fransiskus meninggalkan tempat. We respectfully invite His Holiness Pope Francis to faithfully leave the event. Terima kasih Bapak Suci Paus Fransiskus telah berkunjung ke Istiqlal. Thank you very much His Holiness Pope Francis for visiting Istiqlal. Pertemuan antar agama ini merupakan tanda hubungan yang baik antara Istiqlal dan Basilika Kepausan Santo Petrus di Vatikan. Kiranya pertemuan ini membawa kasih sayang, persaudaraan, dan pertumbuhan dalam iman. This interreligious meeting is a sign of the good relationship between Istiqlal and the St. Peter's Basilica. May this meeting bring compassion, fraternity, and growth in faith. Sampai jumpa. See you again.